Dr. Haji Nordi Panca MK kepada tema judul kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan tahun 2025-2026. Beliau lulusan dari S3 PSDM Universitas Erlangga. Saat ini juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kabid SDK Dinkes Kabupaten Banjar, Kasih Surveilan Imunisasi Dinkes Kabupaten Banjar, Kasubag Umpek DP2 KBP 3A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang sudah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu calon wisudawan hari ini. Semangat untuk hari ini. Jin, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang menghormati Bupati Banjar, nanti akan diwakili mungkin oleh PJ Sekretaris Daerah, kemudian tentu saja Ketua Yayasan dan Pimpinan Stikes Intan, para dosen, tenaga pendidik, serta staf Stikes Intan Martapura, para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, dan tentu saja para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk suasana yang berbahagia. Berbahagia kelola wisudawan nih. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa pada kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Izin ulun memberikan pantun pembuka biar semangat. Ke pasar terapung naik kelotok. Yang sahutan nyaring karena dapat bonus ya. Sambil membawa sekotak wadah lapis. Hari ini hati rasanya terasa terketuk menyaksikan insan wisudawan yang manis. Tentu saja hari ini adalah momen bersejarah buat wisudawan wisudawati, bukan hanya kalangan wisudawan, tapi juga kami khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan, karena akan bertambah lagi insan-insan cendekia di bidang kesehatan. Terima kasih sebelumnya dari Stikes Intan memberikan kesempatan kami dari Dinas Kesehatan untuk memberikan untuk berdiri di sini berorasi kajar bahasa Banjarnya, orasi ilmiah untuk kegiatan atau acara pada hari ini. Adapun judul yang ulun ambil berkaitan dengan ini yaitu adalah peran strategis tenaga kesehatan dalam transformasi pelayanan kesehatan di era digital. Tenaga kesehatan kelola di berataan, semangat. Next. Ini kondisi umum kesehatan nasional kita. Dari Renstra Kementerian Kesehatan tentu saja yang kami adopt menjadi Renstra kami Dinas Kesehatan. Di mana tentu saja perubahan demografi dan epidemiologi. Bahanu panas menggantang tiba-tiba hujan, itu kah? Lah, cuaca kita ini kada kayak dulu musim hujan-hujan. Musim harwe ini ada panas menggantang karena tiba-tiba hujan atau hujan tiba-tiba panas. Salah satunya adalah itu tantangan-tantangan kita di masa depan. Perubahan iklim,
dan sosial ekonomi, serta yang lainnya tentu saja berpengaruh pada sistem, dan tidak luput adalah sistem kesehatan. Kita telah melewati pandemi COVID-19 yang menguji seluruh sistem kesehatan kita dari pusat hingga daerah. Waktu itu Ulun masih di surveillance izin Pak Hari waktu itu, setiap hari bahkan Ulun sempat kena 3 kali. Mungkin kalau yang lain Ulun cerita pengalaman mengobati sampai 3 kali ternyata. Kebetulan istri spesialis jiwa Pak di Sambang Lihum. Beliau juga istri kena 3 kali apa 4 kali kalau tidak salah. Luar biasa waktu itu. Dan kebetulan waktu itu dipercaya sebagai seksi surveillance yang mana harus memvaksin seluruh masyarakat, tidak luput masyarakat Kabupaten Banjar dengan berbagai macam treatment Pak. Waktu itu diberi sembako sudah juga. Mungkin kalau masyarakat di daerah Jawa sudah aware lah terhadap vaksin, mau aja divaksin di mana kan? Atau kita kalau bisa ini coba ke Banjarbaru aja Pak. Banjarbaru itu angka capaian vaksinasi COVID-nya waktu itu hampir 100%, sedangkan Kabupaten Banjar itu 70% aja kali Pak dulu. Sempat kita akhirnya beberapa dikasih treatment yang dijaga di Polda, dijaga di mana di jalan supaya kita bervaksin. Luar biasa waktu itu. Kabupaten Banjar memang beda karakteristik. Pak Haris mungkin tahu kita dari aluh-aluh, dari sungai, laut sampai ke Paramasan, gunung, yang mana berbeda demografi, beda karakteristik. Ternyata luar biasa juga treatmentnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Masalah-masalah yang timbul izin Pak Haris di Kabupaten Banjar itu sekarang masih tertinggi angka kematian bayi, angka kematian anak. Luar biasa juga. Dari 13 kabupaten kota kita masih tertinggi kematian bayi, bahkan stunting Pak. Izin, stunting ini pasti belajar beban pian stunting, tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Ulun itu termasuk stunting mungkin. Kurang gizi waktu dimulai dari masa kemasan, mulai dari hamil sampai umur 2 tahun. Jadi memang harus dijaga. Salah satunya Kabupaten Banjar ini masih tertinggi, sekarang di angka 32%. Nah, ini tantangan tentu saja buat adik-adik semua, wisudawan, wisudawati pada hari ini yang nantinya tentu saja akan bekerja kalau lah semangat bekerja nantinya. Mungkin salah satunya bekerja di Kabupaten Banjar. Ulun membuka dengan tangan terbuka, silahkan bubuan pian berkarya di kabupaten kami, Kabupaten Banjar, tentu saja karena ini Stikes Intan yang berada di Kabupaten Banjar. Kita tepuk tangan dulu. Dan masalah-masalah lainnya Pak, kalau bahasanya Pak, tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar ini tahun ini sebenarnya kabupaten terbaik dalam pengentasan kemiskinan kalau menurut angka BPS. Akan tetapi tidak berbanding lurus ternyata Pak Hari. Izin, ternyata angka kesakitannya juga tetap tinggi, angka TB-nya juga masih dalam keadaan tinggi. Itu yang menjadi tantangan buat adik-adik semua. Ini ada lulusan D3 keperawatan, ada S1 keperawatan, izin Bu? Belum? Oh belum, mungkin siap izin. Kemudian ada tenaga apa lagi yang wisuda hari ini? Administrasi. Oh ya, administrasi. Sebelah mana yang administrasi? Oke, siap. Administrasi kesehatan atau administrasi rumah sakit Bu ya, izin untuk ini. Profesional ada. Oh, oke, siap. Ada profesional juga ini. Mudah-mudahan nanti bisa bantu di Kabupaten Banjar di kegiatannya. Dari kondisi umum atau potensi dan permasalahan, sekarang Kementerian Kesehatan beralih kepada transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar utama. Next. Ini salah satunya transformasi kesehatan. Next. Adapun yang dimaksud dengan transformasi kesehatan sekarang layanannya adalah berupa yang pertama
transformasi layanan primer. Izin Bapak, kalau dulunya di puskesmas ada poli gigi, ada poli umum, ada poli anak dan segala macam. Sekarang tidak seperti itu lagi Pak. Sekarang bentuknya adalah layanan primer, integrasi layanan primer yang berupa klaster-klaster. Jadi ada 5 klaster Bapak izin, ada klaster administrasi satu, kemudian kesehatan ibu dan anak, vaksinasi termasuk dan imunisasi itu klaster 2. Dan klaster-klaster lainnya, mungkin klaster kesehatan gigi itu di klaster 4 dan klaster rujukan lainnya. Jadi kalau dulu puskesmas kan Pak, ruangan, poli gigi, poli umum, itu tidak seperti sekarang itu lagi Pak. Kita 25 UPTD Kabupaten Banjar, puskesmas sudah mengikuti layanan primer, walaupun kalau secara fisik bangunan baru 5 puskesmas yang sudah sesuai dengan standar layanan primer. Karena memang ruangannya jadi butuh ruangan yang lebih besar Pak, tapi dijadikan satu, memang seperti itu. Nanti adik-adik semua akan paham kalau sudah mulai ikut kerja atau berkarya di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, tidak kalah pentingnya transformasi sumber daya manusia kesehatan. Ini termasuk nih, kebetulan sekarang selain PLT Kepala Dinas, Bapak sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang mana mengurusi sumber daya kesehatan. Salah satunya ini kalau yang izin penelitian atau magang itu semua di bidang ulun Pak izin untuk itu. Sumber daya kesehatan kita wajib bertransformasi, berera digital. Gunakan, nanti kita bahas di next slide-nya bagaimana menggunakan media sosial sebagai tenaga kesehatan yang baik. Kemudian nomor 6, transformasi teknologi kesehatan. Next, ini promosi dan edukasi kesehatan yang mana harus dimiliki Bu Buan Pian. 1, bagaimana bisa mempunyai ilmu pencegahan, kampanye imunisasi, kampanye gizi seimbang, kampanye olahraga, kampanye anti merokok, kampanye sanitasi dan kebersihan lingkungan, kemudian deteksi dini dan pengobatan. Ulun yakin lagi Stikes Intan ini sudah dibekali ilmu kesehatan di Cimbu. Bujubailah, khususnya edukasi kesehatan. Di lapangan masyarakat kada mau tahu pian hendak lulusan administrasi rumah sakit kah, perawat kah, fisioterapi kah, kada mau tahu. Ingat tahunya Bu Buan Pian ini kahwa memadahi, kahwa memberikan ilmu pelayanan. Penjelasan penting. Jadi janganlah ini mengobati Pak, obati periksa, sudah biar ambil obat di situ. Nah, itu poin di situ. Jadi masyarakat kadang mau tahu Bu Buan Pian ini lulusan apakah? Yang tahunya ikan betul-betul kesehatan kalau belajar, memberi obat penjurung aja. Berikan penjelasan, berikan edukasi. Pak, ini obatnya diminum 3 kali sehari, karena pian makan yang sehat Pak lah. Itu yang diminta. Jadi milikilah kemampuan itu, gunakanlah media sosial dan lain sebagainya untuk mencari ilmu pengetahuan selanjutnya. Lanjut, next. Ini ulun gambarkan akses layanan obat dan SDM kunci dari layanan kesehatan primer. Tadi seperti kami gambarkan bahwa akses dari layanan kesehatan di Kabupaten Banjar dari 25 UPTD Puskesmas, kita udah 5 UPTD yang sesuai dengan layanan primer. Kemudian mungkin pian bawalah lagi nih jurusan pengobatan tradisional. Izin itu salah satu adalah tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari puskesmas. Psikologi klinis termasuk Ibu, kemudian dokter layanan primer ini juga dibuka seluas-luasnya beasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran untuk spesialis dokter layanan primer.
Kalau yang lain kan 4 tahun spesialis, kalau layanan primer itu 2 tahun aja Bu Ai, dan full dibiayai oleh Kementerian Kesehatan untuk mengakomodir jumlah dokter layanan primer yang masih kurang tersebut. Jadi tadi mulai dari 9 tenaga kesehatan tadi, perawat, bidan, ATLM, apalagi itu dokter gigi. Nah, ada lagi tambahan psikologi klinis, fisioterapi, pengobatan tradisional, kemudian dokter keluarga. Tambahannya yang harus dimiliki oleh puskesmas. Ini menjadi momen yang bisa kita ambil, salah satunya untuk Stikas Intan. Ulun harap mudah-mudahan tidak lelahnya untuk mengembangkan SDM sumber daya manusia khususnya Kabupaten Banjar. Bikin tepuk tangan untuk semua khususnya Stikas Intan. Ini next, ini akses, peningkatan akses. Nah, di tahun ini izin Pak Hari juga Kabupaten Banjar membuat 2 rumah sakit tipe D, Bapak, di Gambut dan di Rumah Sakit X Danau Salak. Iya, Danau Salak itu dulunya rumah sakit punya PTPN, sekarang mengambil alihan Aktiva. Kita pembayaran Apresta di bulan depan kalau tidak salah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah bisa beroperasi untuk rawat jalannya. Ini membuka peluang buat adik-adik semua. Silakan yang mau bergabung dengan kami, silakan nanti dimasukkan CV-nya. Izin Ibu bisa disampaikan untuk rumah sakit tipe D kita berkaitan dengan UHC Pak Hari juga. Kabupaten Banjar itu salah satu kabupaten yang sudah mendapatkan Universal Health Coverage. Bupati Banjar telah mengcover seluruh penduduk sekabupaten Banjar, dibayarkan bahasanya Pak, kurang lebih 100 miliar. Kada tahu tempatnya, mungkin nanti ada Pak Habibie juga datang ini waktu hari ini. Jadi seluruh penduduk Kabupaten Banjar itu di-cover oleh BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu udah luar biasa. Udah tahun ketiga kalau tidak salah ini Kabupaten Banjar. Artinya tidak mengecilkan rumah sakit swasta, kan, tetapi kalau tidak ditangkap, kita cuma punya rumah sakit tipe B Pak, tidak mungkin dari puskesmas langsung merujuk ke tipe B-nya. Tipe D, tipe B itu di Ratu Jaleha Pak, izin. Akan tapi berjenjang, dari puskesmas itu harus ke tipe D-nya dulu atau tipe C baru ke tipe B. Nah, kita tidak punya itu. Yang mana ya tadi uang yang telah kita bayarkan BPJS tadi larinya ke rumah sakit swasta. Mungkin nanti salah satunya, mudah-mudahan dari adik-adik wisudawan wisudawati dapat bergabung juga kami dengan Kabupaten Banjar tentu saja. Ini selanjutnya next, health security. Bagaimana ini yang sangat menarik, salah satunya adalah kesiapsiagaan darurat kesehatan, kemudian penguatan biosecurity, surveillance times, dan salah satunya adalah penanganan bencana dan keselamatan kerja. Izin Bu, sudah ada jurusan sebenarnya Bu ya, kesehatan keselamatan kerja itu sebenarnya di tahun-tahun ini sudah digaungkan Bu. Mungkin nanti lebih ini lagi aja promosinya, bagaimana ternyata di setiap instansi itu harus mempunyai tenaga K3 ya. Instansi baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Bahkan kalau tidak salah perhotelan, setiap hotel harus mempunyai tenaga K3. Tiap hotel atau sejenisnya untuk itu juga harus mempunyai tenaga ketiga. Ini salah satu Bu, buat Pian ini luar biasa telah menangkap hal ini menjadi salah satu momen untuk bagaimana bisa menciptakan tenaga kerja K3. Lanjut, ini pemenuhan nakes, penambahan kuota beasiswa, belum gambarkan saja banyak penambahan. Ini juga ada kota untuk yang bagaimana bisa lulusan ke luar negeri. Banyak mulun rasa boboan pian berkesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri, meningkatkan kapasitasnya, bagaimana bisa terakomodir untuk itu. Kemudian penambahan beasiswa lainnya. Lanjut, transformasi organisasi Kementerian Kesehatan dengan 6 pilar perubahan: penganggaran, kebijakan, organisasi, sumber daya. Nah ini Bu, berkaitan dengan sumber daya lagi. Organisasi kesehatan, khususnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, pengembangan itu sekarang
pengembangan karir juga berdasarkan kedigitalan. Izin Pak Hari cerita, ternyata di beberapa, mungkin sudah tahu juga Bu Bonpian, kalau baca-baca buka-buka, di beberapa negara tetangga, Malaysia, Singapura, itu melihat atau menaikkan atau promosi jabatannya berdasarkan media sosial. Ayo, punya, ulun yakin nih pasti punya Instagram. Punya kan Instagram nih? Follow kan ulun lah. Izin Pak Hari, ternyata bahkan di Amerika penentuan promosi jabatannya dilihat dari media sosialnya. Ini bahaya nih. Mungkin anak-anak ini Pak Hari biasanya posting satu, kena hapus itu. Posting kegiatan ini, dihapusnya pulang. Bahasa gaulnya alay kan itu nah. Kadang kalau lah sini, insya Allah bijak kalau lah menggunakan media sosialnya. Gunakanlah tadi media sosial itu untuk evidence based bubuhan pian dengan baik, dengan bijak. Karena kada tahu Pak Hari lah 10 tahun ke depan usia dilihat rekam jejaknya 10 tahun atau 5 tahun ke belakang, ternyata dulu suka posting seperti apa gitu, atau mungkin lu nih kada tahu juga beberapa. Jadi gunakanlah dengan bijak. TikToknya boleh bertiktokan, tapi TikToklah yang baik. Gunakan misalnya lagi praktek di berselfie silahkan, atau lagi tadi Bu Bonpian ini begawi kena di fasilitas kesehatan menimbang bayi dipoto silahkan. Jangan perjalanannya dinas luar, perjalanannya diposting, jangan. Kegiatannya pian Bapak lagi belajar silahkan diposting, Bob. Sedang mempelajari misalnya tentang promosi kesehatan, posting boleh. Atau Bu Bonpian lagi sedang mengikuti kursus atau bimbingan teknis berkaitan dengan edukasi kesehatan, silakan. Gunakan dengan baik, gunakan dengan bijak. Kada tahu Bu Bonpian pasti yang akan menggantikan ulun, menggantikan bubuhan kami. Izin Bapak, ulun dari dulu dari dasar Pak, ulun basic adalah D3 perawat gigi, kemudian di Jogja, S1-nya juga Jogja, S2-nya kemudian ngambil di Universitas Pajajaran double degree, dan akhirnya bisa terakhir berkesempatan untuk S3 di Universitas Airlangga, seangkatan dalam AHY Pak, seangkatan Pak. Jadi alhamdulillah pernah juga WA Sidin nih, nah ada Pak grupnya, grup anunya Pak, yang belum ngumpul nah tugas kelompok, pernah juga memerintah Sidin Pak Menteri, Mas Menteri hari ini menyambatnya. Jadi seangkatan tuh Pak, satu angkatan 22 orang, satu angkatan dengan Ibu Paramita Purwanto di Rut PLM Pusat, kemudian Pak Edi Kapolda Banten, kemudian Pak Dito Mahendra Pas Pampres kesayangan Jokowi, termasuk salah satu angkatan ulun di 22 angkatan PSDM Universitas Airlangga. Jadi jangan berkecil hati. Yang lulus D3, nah aku sampai D3 aja. Jangan. Cita-cita setinggi langit. Gunakan itu. Cita-cita boleh. Cita-cita setinggi langit dipersilahkan. Salah satunya tadi dipergunakan media sosial, bercita-cita, gunakan download hal-hal yang baik, download hal-hal yang positif, be positif. Vibes positif itu penting dalam hidup kita. Bagaimana bisa menjaga kepositifan dalam diri. Mun lagi besarik-sarik nih, pacar kah? Ya, ada yang bisa pacar kah? Atau sudah berpasangan kah? Silakan, tapi jangan diposting lah. Ini sarik peluang pasangan, diposting di mame-mame apa diposting di media sosial. Kada kalau lah, kada lah, kada kalau lu yakin kada Pak Bu Bonpian ini. Insyaallah kita bertransformasi, salah satunya bertransformasi buat diri kita sendiri ke depannya. Kita niatkan untuk ibadah dalam setiap hal, jadikanlah maksimal dalam peran yang kita lakukan. Jadi anaklah yang maksimal, bagaimana bisa berbakti kepada kuitan. Jadi ibulah maksimal. Jadi istrilah yang maksimal. Jadi suami seperti itu pun juga, jadi suamilah yang maksimal dalam setiap peran yang kita kerjakan, peran yang kita laksanakan. Next.
Ini gambaran saja bagaimana kegiatan digitalisasi dari program-program kesehatan mulai 2022 sampai 2025. Kiranya itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sedikit pantun penutup. Bunga melati harum mewangi. Nyari nyumpang cakepnya. Tumbuh subur di pekarangan rumah. Wisudawan Stikes kini berdiri tegak berdedikasi, siap mengabdi di desa maupun di kota dengan amanah. Tepuk tangan. Pagi hari ke pasar terapung, membeli sagu dan buah duku. Dunia kesehatan terus berkembang dan didukung. Tak bisa lagi bekerja dengan cara yang dulu. Rizky Febrian, Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Semoga orasi ilmiah pada hari ini membawa manfaat yang luas, menambah wawasan, keilmuan, serta mempererat sinergi antara ilmu dan iman dalam membangun kesehatan. Mari kita akhiri orasi ini dengan harapan dan doa. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan dengan hormat untuk bertahan kepada Bapak Dr. Haji Noripan Syah MKM. Kami panggilkan dengan hormat organ pembina yayasan Profesor Dr. Insinyur Haji Idianur Muhyiddin MSI untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Dr. Haji Noripan Syah MKM PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, didampingi oleh Ketua Stikes Intan Martapura Ibu Haja Zubaidah SSTS MPH. Kita saksikan bersama video profil Stikes Intan Martapura. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian agenda wisuda Stikes Intan Martapura. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kepada para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Banjar, dalam hal ini diwakili penjabat Sekretaris Daerah Banjar Bapak Haji Ikhwansyah MKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Yang kami hormati
Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Wilayah Lingkup Kabupaten Banjar beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Wilayah Lingkup Kota Banjarbaru beserta jajaran. Yang kami hormati General Manager PT PLN Persero UIP 3B Kalimantan dan UID Kalimantan Selatan dan Tengah. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Wilayah Lingkup Kabupaten Banjar beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Wilayah Lingkup Kota Banjarbaru beserta jajaran. Yang kami hormati Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia Regional 11 Kalimantan. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia Regional 10 Kalimantan. Yang kami hormati Ketua PPTRC Regional Kalimantan. Yang kami hormati Kepala Desa Indrasari. Yang kami hormati Lurah Jawa. Yang kami hormati Camat Martapura Kota. Yang kami hormati Rohaniwan Agama Islam Bapak Ahmad Zabidi SAG. Yang kami hormati Rohaniawan Agama Hindu Bapak Dr. Andes Mercedes MM. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Banjar Insan Prestasi beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Organ Pengawas Yayasan Banjar Insan Prestasi beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Banjar Insan Prestasi beserta anggota. Yang kami hormati Ketua dan anggota Senat Stikes Intan Martapura. Yang kami hormati Sivitas Akademika Stikes Intan Martapura. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen luar biasa Stikes Intan Martapura. Yang kami hormati para orang tua beserta keluarga dari wisudawan dan wisudawati, serta wisudawan dan wisudawati yang hari ini akan melangsungkan prosesi wisuda. Wisuda lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Angkatan 23. program studi sarjana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura dengan acara pokok wisuda program studi Diploma 3 Keperawatan Angkatan ke-7.
program studi sarjana keperawatan angkatan ketiga, dan program studi pendidikan profesional angkatan pertama. Lulusan Stikes Intan Martapura tahun akademik 2024-2025 bertepatan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 saya nyatakan dibuka. Tari Batanain Tak Tunggal Mapalai merupakan sebuah tari kreasi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat adat Dayak Banjar dalam keseharian bertani. Kata Batanain berarti bermain, Tak Tunggal berarti sesudah, dan Mapalai berarti memanen padi. Tari ini menggambarkan keceriaan masyarakat setelah menyelesaikan masa panen. Mereka tidak hanya merasakan syukur atas hasil bumi, tetapi juga mengekspresikan kebersamaan lewat permainan dan kegembiraan. Inilah tari Batanain Tak Tunggal Mapalai, binaan UKM Menari Stikes Intan Martapura. Silakan tengah tinggal dalam samia, dan tengah tinggal dalam samia.
Bosok lain nabi tinggal neng 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 neng. Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rahmadi dan Sari Tilawah Siti Fatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Dan memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zabidi SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mari kita sejenak berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang bukan beragama Islam, silakan menyelesaikan. Ulun izin memimpin doa menurut tata acara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Irhamna wa'afina wa'fu anna. Puji dan syukur ya Rabb kami panjatkan kehadirat-Mu, kami tadahkan tangan berdoa memohon kepadamu. Saat ini kami berkumpul melaksanakan acara atau kegiatan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura lulusan akademik tahun 2024-2025. Semoga apa yang kami laksanakan ini selalu memperoleh keberkahan, memperoleh manfaat dan maslahat bagi kami semua, bagi para wisudawan serta bagi perguruan tinggi Istiqas Intan Martapura, bagi masyarakat Kabupaten Banjar, bagi bangsa dan negara ini. Allahumma ya Samad ya Mu'ti, Tuhan yang Maha Pemberi.
Kepadamu kami berpasrah diri, memohon dengan segenap hati. Curahkan rahmat-Mu di tempat ini. Jadikan segala maksud bermanfaat, segala usaha ikhtiar berbuah sukses penuh maslahat. Limpahkan kepada kami semua kesehatan, keafiatan, kekuatan zahir dan batin, khususnya kepada para dosen, para guru yang telah membimbing dan mengajarkan para mahasiswa hingga mereka sukses. Berikan mereka kekuatan zahir batin, kesehatan, keafiatan, sehingga terus dapat membimbing generasi berikutnya menjadi orang cendekia di bidang kesehatan. Dan kepada para wisudawan, kita doakan semoga mereka dapat mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh, melaksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh ketulusan hingga memperoleh kesuksesan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Allahumma ya Karim ya Rahim, Tuhan yang mulia Maha Pengasih, jadikan kami termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan. Mudahkan kami dalam segala urusan kebaikan. Eratkan rasa persatuan, soliditas dan tali silaturahmi di antara kami. Hindarkan kami dari segala bencana, mara bahaya, fitnah dan bala musibah. Jadikan negeri kami ya Rabb aman, damai, makmur, sejahtera, penuh barakah. Allahumma ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, tutupi aib dan kekurangan kami, kabulkan segala hajat kami, jadikan akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkaulah penguasa alam semesta, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin disilakan duduk kembali.